Sesaat lagi, kita akan memulai berbicara dengan Mas Riza Saka, leader of Saka Productions. Hai semua, hai. Iya, kita kedatangan Mas Reza. Halo, aku Reza Satyagra dari Sacha Production. Sacha Production. Bikin apa aja tuh, Kak? Biasanya kita bikin event pop culture, Jakarta Toys and Comic Fair, Royal American Heroes Convention, bikin Anime Toku Convention, bikin Pet Exotic Pet Expo. Yang paling famousnya apa nih? Jakarta Toys and Comic Fair pastinya. Jakarta Itu Toys. jadi emang signature event kita. Dari tahun 2005, berarti sekitar 18 tahun lah ya. Muda banget. Mudah banget ya. Lebih muda dari lu loh. Udah mulai. Gitu. Saya masih walaupun kecil, ternyata dia lebih muda. Thank you semua yang udah datang. Kita lagi mau bahas how to organize something ya. Bisa food meet, bisa gathering, bisa mungkin kalian mau bikin pawai juga silakan gitu. Nah, kita belajar di sini sama Mas Reza juga gitu. Siap. Ya kan? Jadi kita part 1 nih, kita bakal bahas. Okay. Kita mau mulai bikin event nih, anggapan first thing yang kita lakukan tuh apa? Pertama ya pasti eventnya tujuannya apa dulu? Tujuannya apa dulu? Ini eventnya untuk apa? Maksudnya subjek eventnya apa? Objeknya apa? Maksudnya nih ini event untuk apa nih? Untuk emang kalangan keluarga, teman, komunitas, mungkin orang lain yang kita selenggarakan eventnya juga. Skalanya seberapa besar? Buat berapa orang nih? Misalnya 10 orang atau 50 orang, 100 orang, 1000 orang, 20.000 orang, itu kan beda cara skala. Lokasi di mana gitu. Berarti target market dulu ya? Sebenarnya kalau target market berarti ada sisi komersil, ya kan? Iya. Kalau cuma buat gathering kan berarti nggak ada target market dong, ya kan? Karena kan hanya sebatas kita mau kumpul, kita mau kumpul let's say 50 orang atau 30 orang deh. Iya. 30 orang. Mau di mana? Mungkin di kafe atau di resto, kan tinggal dilihat. Nanti di situ kebutuhannya apa buat gathering. Berapa lama dulu nih durasinya nih? 4 jam. Berarti kan mesti ada makan atau minum kan. Nanti lokasi di mana? Kalau lokasi memang di public place, mungkin kan mesti dilihat. Ngobrol-ngobrol aja atau ada something yang mau dipresentasikan oleh panitia atau apa buat membicarakan mengenai gathering untuk komunitasnya, misalnya ada slide atau apa, berarti kan beda lagi tempatnya nih. Di function room atau di mana, di cafe pun juga bisa. Gathering yang berhubungan dengan pop culture mungkin gathering mainan, bisa kan discuss mengenai masalah mainan. Kalau gathering misalnya cosplay, mungkin ngomongin soal kostum gimana sih, ini ya kostum baru apa, ini gimana kan, update-nya seperti apa gitu. Atau mau gathering santai, sebatas cuma nonton bareng misalnya. Oh iya, oke. Ya kan, berarti kan mesti ada teknisnya kan, nyediain fokus atau screen atau LED atau segala macam kan, laptop atau segala macam. Komersil atau memang enggak. Kalau komersil dalam kondisi apa? Jual tiket ya? Mau jual tiket. Berarti kalau jual tiket kan orang mau beli tiket nih, misalnya tiket 30.000. Gue mau beli tiket 30.000, gue bisa dapat apa di dalam? Misalnya mau bikin tiketnya 30.000, gue beli tiket 30.000, gue bisa nobar bareng teman-teman gue yang satu visi buat nonton misalnya. Kalau misalnya Jepang-Jepangan mungkin nonton One Piece misalnya, atau Naruto, atau mungkin nonton Star Wars gitu kan. Tapi karena satu visi semua, jadi enak gue nonton bareng-bareng, paling seru dibanding gue nonton sama orang luar yang mungkin ada yang tahu Star Wars atau yang enggak gitu istilahnya. Berarti ini ya, tadi kan teknis gitu kan. Enak ini kita bahas ide eventnya dulu apa teknisnya dulu sebenarnya? Pastinya ide event dulu. Kita ide dulu. Siapa yang mau ngadain, eventnya buat apa, tujuannya ngapain. Oh, berarti ide dulu ya, baru teknis yang tadi. Iya, gitu. teknis kan nanti tergantung dari ide dan kondisi tadi. Apa tujuannya buat apa dan skalanya seperti apa. Kasih contoh ide dong yang kayak misalnya out of the box itu contoh idenya apa? Let's say kita bikinnya komersil ya, Iya. gitu. Komunitas nih, kita anggap komunitas lah, bikin event komersil. Berarti kan kita mau bikin event gathering aja, tapi kita ngundang orang-orang umum yang belum tahu nih, misalnya kita gathering Gundam gitu. Orang yang belum tahu Gundam bisa datang gitu, misalnya mau gratis, mau bayar ya tinggal gimana sih penyelenggara kan. Emang mau branding dulu nih komunitasnya biar orang pada tahu, atau memang sudah punya nama tapi gue punya duit nih, ya udah cari tiket gitu. Tapi kalau cari tiket mesti tahu ini ada apa di sini gitu. Lo mungkin ada workshop Gundamnya, ada ngomongin lo datangin si yang jago ngecat Gundam misalnya, biar nih tahu gimana how to ngecat Gundam yang baik kan, ada workshop gitu. Ketemu misalnya kalau emang kalangan cosplay, lo bisa meet and greet, ketemu sama cosplayer yang ngetop nih gitu. Beli tiket berapa dapat apa aja, bisa ngantri, bisa meet and greet, bisa dapat apa, beli merchandise-nya segala macam kan. Itu sampai kayak misalnya ada cosplay competition lah, ada. Ya, itu mungkin turunannya kalau emang makin lama makin bisa skalanya gede. Berarti tadi ya, itu ya ide kayak gitu, teknis kayak gitu kurang lebih. Setelah pasti ide sama teknis kita form a team dong ya. Iya. Betul kan? Jadi kayak udah mateng nih. Teknis udah mateng nih. Kita cari pasukan gitu. Coba
nyari pasukan itu tips and triknya gimana? Sebenarnya kan balik lagi, kalau kita mau cari tim panitia nih istilahnya kan yang ngurus, kan kita harus bikin bagiannya dulu, kebutuhannya apa nih. Seminar berarti kan ada yang memang ngurusin sound system misalnya kan, atau ngurusin bagian teknis untuk screen, sound system segala macam. Ada tim yang ngurusin untuk administrasi, registrasi untuk yang mau ikut seminar misalnya, baik offline atau online gitu. Yang mau daftar siapa lewat ini panitia berapa, kalau misalnya emang ternyata itu minimal 2 kan administrasi misalnya yang ngeceknya biar bisa saling cross check gitu kan. Kalau misalnya seminarnya pakai mesti bayar atau mesti berbayar, ya berarti kan dicek nih, bikin lagi registrasi yang buat berbayarnya nih, siapa yang udah bayar siapa yang belum ya kan. Kemudian itu lagi yang tim untuk kontennya apa. Oke, kontennya mungkin gue akan datengin pembicaranya yang ngetop dari siapa. Nah itu ada timnya lagi yang tugasnya buat datengin ngundang si guestnya, atau misalnya jadi LO-nya juga nanti kan. Nanti si pembicara ini atau guest star ini dia kebutuhan ridersnya namanya tuh apa nih. Riders kan bisa bilang kan mungkin kebutuhannya oke, gue mintanya mungkin kalau makan ini makannya berapa kali, kemudian minumnya mintanya ini mungkin apalah. Kalau biasanya kalau yang artis atau yang memang guest ya, dan atau biasanya tuh memang lebih banyak tuh ridersnya, itu sih udah advance lah bisa dibilang. Tapi ada ini dong, tim inti ya. Misalnya nggak mungkin Mas Riza sendiri nih, misalnya ngurus iya. Kalau kita kan sebagai konseptor sama mungkin head of event kan. Dari sini kita tinggal ngolah. Oke, butuhnya tadi timnya ada tim produksi, tim stage misalnya, tim administrasi, tim keamanan, tim perizinan, tim adalah tergantung skala eventnya kan. Dari situ kita bisa lah, oke ini siapa kita tunjuk tugasnya apa, job desk-nya. Dia kalau kurang tim dia tambah lagi orang-orangnya berapa, tergantung kebutuhan. Itu Mas Riza tuh yakin sama orang ini misalnya bisa kerja bareng itu? Ada yang harus kita yakin karena sudah kita tahu orangnya seperti apa. Ada juga mungkin kita nunjuk karena kita based on portfolio dia dong. Nah kan dia udah pernah ikut event apa, minimal dia mungkin lulusan. Kalau emang dia baru, kasih kerjanya mungkin nggak usah terlalu punya tanggung jawab yang berat gitu. Dia sebagai tim aja, sebagai runner, sebagai asisten misalnya, jadi dia bisa membantu sambil dia belajar. Kalau yang udah jago nih, yang udah percaya, biasanya jadi apa? Jadi head of, misalnya head of security yang ngurusin head of admin, head of ticketing misalnya kan gitu. Kebayang sih, kebayang. Kan udah punya timnya nih, itu nanti kayak ada tim culture-nya nggak, dikasih apa sih semacam briefing, sebagai tim tuh kita harus begini. Ambil tim memang personnya memang pertama mau kerja dulu. Terus dia bisa mengikut tanggung jawabnya kan, kemudian dia bisa komunikatif. Ya sampai nanti dia ada salah apa aja dia nggak ngomong, tiba-tiba jadinya rembet ke timnya, jadi terganggu kerjaan yang lain gitu. Yang penting bisa kerjasama. Ya guys, komunikatif ya guys. Betul. Susah kalau jadi tim panitia, nanti dia ada apa masalah dia diem, ada masalah dia, akhirnya masalahnya numpuk semua. Kasihan tim yang lain jadi kena imbas dong, ya kan? Jadi pelan-pelan harus belajar as a team. Teamworknya tuh mesti belajar as teamwork. Itu including volunteer juga berarti? Bisa. Dia kan sambil belajar, pelan-pelan dia kan akan dapat pengalaman, experience, dapat portfolio, akhirnya tahu dengan sendirinya. Di part 1 yang bagian 3 nih future planning gitu. Jadi kayak misalnya tadi kan kita balik ke yang pertama tuh, misalnya mikirin ide ya. Pasti nggak mungkin event cuma sekali dong. Misalnya Toys Fair 1, Toys Fair 2, Toys Fair 3, setahun berapa kali. Itu bagaimana cara planningnya tuh biar timnya tetap jalan, idenya pun tetap jalan tuh caranya gimana? Yang pasti memang kita mesti rajin dan rajin evaluasi pertama. Evaluasi dari yang sudah kita lakuin. Ini apa nih yang oke, mana yang enggak. Yang oke kita tingkatin, kita expand, yang enggak ya kita tinggalin. Sambil belajar juga, kita harus melihat event lain, event di luar negeri, event di mana gitu kan. Kita masukin ke event selanjutnya. Kita cari sama, plus kita juga harus tahu update yang nanti bakal apa sih. Misalnya kalau kita bikin event pop culture atau toys, kan pasti kita berupdate-nya misalnya sama film movie terbaru, itu kita mesti update. Kira-kira kalau kita bikin event nanti bulan Maret tahun depan ini bakal keluar film ini. Oke, berarti akan banyak launching produk merchandise-nya di beberapa bulan sebelumnya. Taunya mepet sama launching GTA 6 kan. Iya kan mesti diatur. Sayang kalau saya launchingnya udah duluan, kita baru seminggu setelahnya, ya kalau emang kita into itu ya udah telat gitu. Hai guys, kita sekarang mau kenalin Toys Fair nih. Jadi kita tanya Mas Rizanya langsung. Jadi Toys Fair itu apa nih? Toys Fair itu tujuannya buat ngumpulin penggemar toys di mungkin Jakarta dulu, atau mungkin seluruh Indonesia nantinya. Mungkin back
backgroundnya gue dulu kan sempat kuliah S2 di Australia tahun 2001 S2 hukum. Di sana karena awalnya gue koleksi memang suka, lagi di Australia kan banyak tuh barang-barang yang memang ada di sana, di sini nggak ada, belum ada waktu itu. Oke. Beli satu, akhirnya kok makin lebih banyak kan, jadi koleksi, terutama figur Star Wars, kemudian Godzilla. Balik ke sini tahun 2001 akhir, kok di sini ada nggak sih yang memang koleksi juga nih teman-teman kolektor. Australia pernah ngikut sebagai peserta Toys Fair di sana. Oh, ada. Sempat 4 kali karena aku mungkin udah banyak koleksi, terus lumayan nih budgetnya kan juga pas-pasan. Maksudnya emang kalau gue beli lagi berarti gue mesti jual something yang lain kan. Akhirnya gue beranikan diri untuk ikut jadi peserta di Toys Fair di Melbourne waktu itu. Jadi seller, jadi tahu juga oh ternyata kalau bikin event tuh kayak gini. Di Jakarta kembali back for good, kemudian ngeliat kok di sini belum ada event serupa ya yang Toys Pop Culture. Kayak guys sama. Nah, iya kan? Akhirnya kenal dengan beberapa teman kolektor juga di Indonesia, terus gue beranikan diri buat gue mau bikin Toys Fair, support dong. Ayo, udah bareng-bareng ya. Kita tuh baru 10 orang kita bikin akhirnya. Toys Fair pertama tahun 2005 di Bulungan, itu cuma 1 hari. Pesertanya ternyata ada 50 peserta yang mau ngikut. Walaupun dia juga cuma seller, tapi dia juga kolektor, dia cuma mau nge-display jual barangnya. Itu tiketnya gue ingat cuma 5.000 sekali masuk. Yang datang itu 1.550-an orang. Animonya bagus, terus satu sama lain. Dulu belum ada sosial media, baru ada ikanbaris.com. Jadi Toys Fair itu sebenarnya memang awalnya itu kita mau ngumpulin para penggemar toys buat ngumpul aja sih sebenarnya. Ada jualannya oke, bisa trade by sale, bisa gathering lah bisa dibilang kan. Terus pelan-pelan distributor masuk, Multitos sudah waktu itu masuk buat Toys Fair kedua. Akhirnya berkembang jadi marketplace untuk marketplace event untuk toys. Jadi awalnya hobiis memamerkan kolektor dia. Iya, sambil mungkin ada yang dijual lah, sambil trade by sale kan, ketemu temen. Oke, lo mau nggak tukeran nih? Oke, lo mau nggak gue jual nih punya lo, gue beli deh yang ini, punya temen lagi yang lain gitu. Sering lah sesama kolektor toys, komik dan toys lah ya. Dulu cosplay cuma masih dikit dulu. Paling sempat ada cosplay Star Wars paling 1-2 orang doang gitu. Ujung-ujungnya kayak ini emang event pop culture ya, bahkan ada cosplayer. Iya benar. Toys Fair yang jualan itu para kolektor, jadi barang-barangnya barang-barang yang memang nggak ada di retail kadang-kadang, atau barang yang mereka langsung ngambil dari luar jual di situ. Jadi barangnya langka. Hot Wheels tuh yang langka. Barang yang langka itu ada semua ya. Barang vintage misalnya kan, barang yang limited item. Gitu. Tuh di Giveaway susah tuh nyari. Iya benar. Kamu nih daya tarik Toys Fair nih. Gue kira tuh kayak ya misalnya kan lu denger Toys Fair itu kan kayak misalnya lu beli mainan di Toys Kingdom aja nih. Ya, ternyata beda bu. Beda. Sampai sana ternyata. Sampai sekarang pun kita masih konsepnya seperti itu. Kita nggak mau ada distributor ada tetap masuk. Cuman mungkin distributor bisa bilang cuma 30-40%. Tetap kita kondisikan seller independen itu yang paling kita utamain. Kenapa? Karena mereka punya barang aneh yang nggak dijual di retail. Berarti orang yang pernah denger Toys Fair pun udah tahu nih, pasti banyak barang langka. Iya betul. Datang lah. Nah dari situ memang kondisinya untuk marketplace booth ya. Baru setelah itu karena memang sudah berbayar tiket kan, berarti kan tiket juga pasti kan dengan cost produksi yang tinggi, yang naik juga pasti kita bisa naikin tiket. Oke, naikin tiket berarti biar orang bisa lebih ramai datang gimana? Kita bikin gimmicks konten acara, stage show, ya kan? Ada cosplay performance, ada musik, idol misalnya, ada DJ. Stage show itu jadi konten supporting dari Toys Fair yang untuk jualannya. Orang kayak gue juga tertarik datang gitu. Ya. Kamarnya kecil nggak bisa beli mainan, pengen datang gitu ya sama. Iya, yang penting kan lo beli tiket segini, lo bisa dapat apa seharian di situ, lo bisa menikmati acaranya gitu. Nggak cuma buah hunting, tapi lo bisa nikmatin acara. Gitu. Ntar gue datang bulan depan ya? Minggu depan? Itu yang di Lipo Mall Puri. Oh iya. Nanti datang. Siap, boleh. Itu adalah nanti di Lipo Mall Puri, namanya Jakarta Toy Infinity Week, ada 80 booth seller ada. Nanti pas video tayang udah kelar acaranya. Nggak apa-apa. Nah sekalian nih tapi ngebut booth nih. Ya. Kalau bisa tentuin booth sama venue siapa nih, sama apa? Ini bisa timnya sendiri yang nentuin atau mungkin dari kepalanya sendiri nentuin booth yang mana-mana, dan dipilih boothnya itu ditentuin booth yang mana saja atau semuanya masuk gitu biasanya. Jadi awalnya pasti kita nentuin. Aku kan sebagai konseptor dan aku juga sebagai desain paling akhir ya, maksudnya desain paling aku yang decide lah istilahnya. Jadi ada masukan. Oke. Untuk menarik event ini, apa yang mesti gue undang dulu pertama? Oke, gue undang memang yang dia distributor yang emang oke, barangnya oke, ini masuk. Gue undang juga orang yang distributor atau independent seller memang dia juga cukup gede, walaupun dia nggak retail, tapi barangnya oke, masuk. Komunitas juga kan gitu. Buat umum, oke, siapa yang mau daftar? Tapi tetap kita seleksi dengan kondisi gini. Oke, gue mau ikut nih. Jualan lo apa? Gitu. Jualan gue toys, komik. Oke, ya udah masuk, bisa karena sesuai tema kan. Masuk misalnya lagi, jualan gue apa? Jualan tas apa Louis Vuitton, Gucci, yang nggak masuk lah, beda. Oh iya. Jadi kita bedain seperti itu. Jadi makanya kita jaga
Toys Fair itu nggak ada produk yang non pop culture di situ. Oke. Kecuali dia as a sponsor sudah kita adjust buat partnership di situ. Oke. Berarti kayak Uniqlo masuk ya? Bisa aja. Ya, kan ada Jadi itu kan as a sponsor bebas. Biasanya kan mereka justru nyari, oh pasti acara pop culture, pas kebetulan oke, mungkin Uniqlo atau H&M, gue pas lagi deh produknya mungkin yang namanya anime, ya kan? Kayak Uniqlo kan suka ada tuh anime, namanya Gundam atau segala macam. iya. Kan? Itu bisa masuk. masih banyak Pokemon. Ini promosi kan iya, gitu. Benar, itu bisa masuk. Tapi gue sebelumnya nggak tahu Toys Fair loh. Baru dikasih tau kamu tuh. Hai. Ya. Itu sudah 17 tahun. Tapi nggak apa, gue jadi oh gitu, next tertarik banget. Siap. Gue pengen lihat juga. Nggak bakal karena gini, maksudnya gue pernah lihat figur human scale gitu. Ada. Itu bisa 2 digit, 3 digit harganya. Oh iya memang banget. Gue ke Malang yang batu tuh. Oh iya Dia iya. dipajangin semua. Ya punya katanya 1 orang. Bener ya, segitu niatnya orang punya. Lupa rasanya langsung sakit. Langsung sakit. Masih dalam Toys Fair ya. Hmm. Cara mempromosikan eventnya kayak gimana tuh? Kalau dulu masih zamannya belum ada sosial media, kita gerilya. Yang gitu. Gerilya, kita benar-benar kita nempelin poster, kita keliling Jakarta, nempelin poster di mana-mana sampai ketangkap Satpol PP, kita sempat bayar ini. Yang ya kertas warna-warni itu. Nggak warna-warni sih, kita memang ngeprint poster print full color, Ya ampun, iya. tempel. Terus kita juga bikin flyer itu kita kirim masih via pos atau via apa? Kiriman pasar seni, ya benar. Kirim ke Bandung, ada temen di Bandung kirim ke Surabaya, temen Surabaya mereka nyebarin di sana, kirim ke toko-toko yang saat itu masih ada offline di sini ya. Buat promosi. Kemudian ya balik lagi terus kita juga kerja sama radio buat mereka bisa woro-woro kan di radio. AMKM lah ya. Nah, pernah juga ke TV gitu kan, ada slot yang memang paling murah slot TV itu di malam hari jam 10 sampai jam 12 malam. Ada tuh Toys Fair, tahun berapa tuh ada tuh Jakarta Toys Fair, promonya ada di TV. Cuman jam 10 sampai jam 12 malam karena paling murah. Dulu sekolah gue masuk TV, gitu, gue masuk TV, tapi malam. Malam kan? Udah tidur. Terus slot paling murah soalnya. Tapi kalau buat mereka gitu budgetnya berat ya. Saat itu berat. Waduh. Iklan promosi itu berat budgetnya dibanding kalau sekarang kan tinggal berapa range langsung berapa puluh ribu kan gitu. Berarti Toys Fair sendiri pun awalnya passion project berarti? Oh iya dong. Idealisme saya sebagai kolektor pengen gimana dapat barang lebih cepat. Iya. Dapat barang duluan. Ketemu teman-teman komunitas, bisa saling gathering ya kan. Akhirnya kan benar tercapai tuh. Kita sekarang bisa dapat barang relatif lebih murah dibanding kita mesti beli di luar kan. Dan lebih cepat sekarang datang. SHF, Bandai, mau cari Presto, mau cari Nintendo, mau cari game, mau cari apa, semua udah ada di Indonesia. Yuri kita Nah, serbu Toys Fair. benar. Oh, ntar serbu Toys Fair kita. Free. Coba deh jumlah terbanyak pengunjung Toys Fair berapa kan? 2015 itu 25.000 pengunjung dalam 2 hari. Balik lagi ini. 2 ruangan atau 1 ruangan? Satu hall gede Kartika Expo. Kita kan udah 10 tahun kan udah di situ. Kan pawai kan hilang ya pandemi. Tarifan tiket ya, gitu kan. Kalau si Toys Fair gimana tuh kan? Kita pernah bikin Toys Fair itu pada saat PPKM Level 3 kemarin. Itu Toys Fair yang ke-17 ya. 2022 bulan Maret. Memang skalanya pasti akan lebih mengecil dan kita semuanya pasti lebih kecil dibanding sebelumnya, sebelum pandemi. Kenapa? Karena kan kita ada kuota pengunjung. Suasana area juga kita mesti olah biar booth-nya nggak terlalu dempet-dempet. Mesti ada space buat jalannya bagus. Mesti ngatur flow jalannya, yang masuk berapa, yang keluar kemana gitu kan. Social distancing. Social distancing benar-benar kita jaga, dan itu memang Toys Fair paling berat selama ini. Tapi kalau kita nggak ngelakuin, kita nggak tahu sejauh mana kita bisa bikin event di PPKM level 3. Ternyata alhamdulillah lancar dan kita ngikutin semua prosedur. Izin sendiri baru keluar H-1 gitu, dengan kondisi kalau ini izin nggak keluar kita tetap show must go on. Kita tetap go on, tinggal kita nanti gimana kondisinya ke instansi. Berarti sebelum surat izin keluar tiket udah kejual? Udah, official udah kejual. Kenapa? Karena kan kita saling paralel nih. Apalagi kan kita tahu kalau PPKM level 3 kan izinnya berlapis, ada 5 pilar kan, kita mesti izin kan. Kita mesti lapor dari sini, kita mesti dapat rekomendasi dari Disparekraf dulu kalau pada saat pandemi. Parekraf, kemudian ke Satgas, kemudian baru dari situ ke Polres, ke Polda juga kalau skalanya menggede ke Polda gitu kan, juga nanti juga harus ke Dispenda kan buat urusan tiket. Jadi itu kita sempat audiensi H-2, kita audiensi, kita baru dapat izin, dengan izin itu keluar H-1.
itu pusing banget, apalagi pada saat kita persiapan ada tim yang kena COVID, ya kan, itu kan juga pengaruh. Hari H ada ternyata tim yang kena COVID, dan kita banyak cost keluar itu justru di prokes. Orang masuk dengan kondisi prokes yang ada, mesti mesti antigen, udah peduli lindungi pastinya apps-nya kan. Kemudian juga kita panitia semua kita harus antigen. Dan itu semua bakar duit. Oh iyalah, karena kan kita mesti keluarin dari sekarang semua panitia antigen. Panitia ada mungkin 60 orang, semua di antigen. Kali 100.000 lo berdua. Agak pusing. Ya alhamdulillah sih kita nggak sampai nombok, tapi alhamdulillah kita masih dapat profit. Tapi mungkin tidak wah banget, tapi minimal acaranya lancar dan kita bisa buktiin bahwa ternyata di PTN Level 3 kita bisa bikin acara gede, alhamdulillah lancar dan aman gitu kan. Jadi wah itu susah loh ya guys ya. Nah itu mesti memang ada strateginya juga. Kita masih io baru nih ya bikin event. Kita masih bayi-bayi, kita baby. Tak informatif aja ini. Baby, masih baby. Makasih hotel. Makasih. Terus kita juga diam di sini. Nih, rajanya kita tebalikin loh. Tadi off air juga. Tadi kan ini ngomongin Comic Con ya. ICC baru kemarin tuh mungkin 2 minggu lalu dari tanggal recording gitu kan. Ada community booth ya. Yeah. Booth komunitas gitu kan. Itu lucu lah, ada booth Transformer gue lihat tuh, ada booth Dragon Ball, ada Harry Potter gitu. Katanya di Toys Fair juga ada nih. Coba Kak ceritain. Oh iya, kita dari Saka kan juga ngelola area, manage area di Toys Hunting Ground, bagian marketplace booth-nya. Kita ada di situ juga. Kita ngelola 30 booth yang jualan untuk spesial collector item di situ. Gitu. Oh ngelola juga jadi? Iya, yang dekatnya booth-nya komunitas tuh ada booth yang kita kelola. Yang ada pop, ada. Iya, betul. Ya oke, tahu. Nah, di Toys Fair kita memang dari dulu malah kita ada booth komunitas itu sampai sekarang, malah terakhir di Toys Fair yang sebelum pandemi itu ada 40 booth kita kasih free buat komunitas. Mereka bisa ngedisplay, kita kasih juga showcase buat mereka ngedisplay koleksinya dengan bagus dan proper dan aman. Dan mereka juga kita kasih istilahnya setiap booth itu bisa dapat dua ID yang mereka jadi bisa jagain di situ selama 2 hari full. Jadi itu sudah dari lama kita kondisikan bahwa booth komunitas karena kita mau support mereka dan mereka pasti akan support kita kan. Kita boleh masuk. Boleh banget. Jadi ntar pokoknya kita bikin Toys Fair tuh berbulu semua gitu. Nanti kita rame-rame, Mas Rasa I love you. Ya gitu. Iya bener tuh. Jadi pertanyaan dari kamu Ti adalah tahun depan Toys Fair kapan ya? Kita sih ada planningnya di awal Maret 2023. Cuma kita saat ini masih gerilya untuk mencari venue yang tepat dan aman dan istilahnya menurut kita oke. Gitu. Jadi tunggu aja nanti pasti kita akan info di sosial medianya Jakarta Toys Fair. Oke. Nanti kamu Ti akan kontak Mas Reza untuk komunitas Puri ya. Ya kan Kak? Siapa? Siap. Halo. Kita part 3 nih bagian yang mungkin yang kita semua ngalamin ya. Event itu kan nggak sekedar kita ngadain, jadi harus ada misalnya penanggung jawab siapa, sama siapa, di mana kayak gitu. Kita nggak bisa belajar by the book ya. Mungkin beberapa dari pengalaman gitu. Mas Reza sendiri mau share pengalaman sendiri. Pengalaman apa yang bisa diceritakan ke kita pas beberapa tahun itu bikin Toys Fair gitu? Jadi sebenarnya banyak sih pengalaman. Kita bisa bikin Toys Fair itu kita senang lah karena kita masuk di bidang usaha yang bisa menghasilkan, tapi kita senang dengan dunianya kan. Kedua, ketemu teman-teman yang punya satu visi. Mau dari umur berapapun, mau bidang usahanya apapun, backgroundnya apapun, kita nyambung ngomongnya. Yang nggak enaknya pasti banyak, karena kan kalau bikin event ataupun apapun pasti ada ya mungkin ada yang kurang, misalnya ada yang kontra juga pasti ada, ya kan, yang memang kenapa sih gini-gini, mungkin juga pada saat teknis di lapangan ada yang misalnya misalnya di lapangan ada yang copetan, itu kan juga pasti salah satu problem. Bikin kurang, pernah juga kita disidak sama instansi, pernah juga, tapi kan kita belajar dari situ kan, akhirnya semuanya kita bisa beresin dengan baik gitu, evaluasi, dan kita juga nggak nutup kemungkinan kita juga belajar dari event-event lain yang di luar kita ngikut kerjasama dengan event, misalnya kayak kemarin nih sama ICC, kita juga kerjasama dengan IFFC, kita collab, kita nggak anggap mereka sebagai kompetitor, tapi kita anggap mereka sebagai partner gitu kan. Tinggal kita atur, oke, gue Toys Fair di bulan Maret nih, misalnya Battle of the Toys yang punyanya Multi Toys itu di bulan Agustus misalnya, ICC di bulan Oktober, semua kita collab gitu, jadi enak. Makanya kalau Furcon ada 2 di Indonesia, ada event yang lain, wah keren banget tuh. Collab, boleh deh ya kita kontekan. Boleh. Tapi Mas Riza penasaran sama Fury nggak? Penasaran, karena aku kebetulan kan banyak juga action figure ataupun apapun yang memang dia justru kalau ada bulunya, bisa bilang bulunya itu lebih mahal dibanding yang dia biasa. Jadi boneka Arcanine tuh yang bulu sama enggak mahalan ada bulunya. Bener. Hot Toys misalnya, ada Hot Toys dulu ada tadi gue bilang Hot Toys Chewbacca, ya kan, di Star Wars. Dulu ada yang versi Hasbro dia nggak berbulu, atau misalnya versi yang vintage ada yang berbulu, cuman itu lebih mahal dibanding yang nggak berbulu, yang cuman plastikan doang gitu.
Bellbricks itu yang ada yang biasa, ada yang full bulu. Wah, itu harganya udah berapa? Wah, ada mahal banget. Oh iya. Ada yang berbulu dan bisa keringetan juga. Pasti dong, namanya di tim inti kita misalnya nih, gue punya problem sama Panda. Kita berantem gitu. Terus problemnya lumayan susah, nggak terurus, tapi kalian satu tim nih gitu loh. Ada saran nggak sih? Selesai tim event ya. Tim event pasti pernah. Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak tergantikan, pasti itu prinsipnya. Ah betul tuh. Gitu. Karena kalau misalnya kita emang udah nggak cocok ya udah gitu, misalnya nggak cocok ya udah. Tapi yang pasti nggak ada orang yang tidak tergantikan gitu. Gue pun mungkin sebagai head event nantinya pasti ada yang digantiin, ada pasti kan. Nggak selalu gue bisa bikin terus gitu kan. Karena orang yang muda-muda pun masih bisa belajar kok, malah bisa mungkin lebih baik dari kita. Nah kita reuni semua tim ngumpul gitu. Jadi hubungan baiknya masih dijaga. Itu kan dicari gitu kan. Walaupun dia udah punya kesibukan sendiri, dia mungkin kita balikan guys. Kita jadi best friend lagi, kita nggak berantem. Kalau lagunya Tulus, hati-hati di jalan ya. Pasti ada yang keluar masuk ya kan. Tinggal gimana kan nanti. Karena kan polisi kan itu sebenarnya kan cuman batu loncatan, dia as hobi fun-nya kan. Kan komunitas itu sebenarnya tujuannya cari fun, bukan cari politik, bukan cari drama. Betul. Iya kan? Bukan di situ. Kalau kita nggak fun, udah nggak fun ya ngapain kita di situ lagi gitu. Kita udah capek kerjaan yang lain, udah capek ngurusin mungkin keluarga, udah capek ngurusin apa, misalnya kita balik ke komunitas, ya capek lagi ngurusin ginian. Ngapain kalau nggak fun? Dengan gue cabut, gue cari komunitas lain kan gitu. Berarti mental harus kuat iya juga dong, ya. bener dong, harus dong. Kuat guys. Gue nangisan loh kadang ini. Kadang iya. Keluh kesah yang paling, misalnya yang paling ini deh, pernah gak sih ngalamin yang kayak gue udah sibuk banget nih mau ngurus transfer, udah gak sempet nih gitu. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Saat ini sih mungkin pasti kalau ada rasa jenuh ada ya kan, karena udah 17 tahun bikin transfer pasti ada rasa jenuh lah. Cuma kan ini kan juga part of my job dan sebenarnya gue suka ngelakuin. Gue tinggal cari ide-ide baru apa yang gila, yang bisa masuk, yang fresh, yang bisa. Biasanya gini aja deh, kita tiap tahun pasti ada movie baru lah dari Hollywood, dari Marvel, dari Disney, dari Jepang pun juga banyak kan memang anime baru pas segala macam. Jadi sebenarnya kan banyak hal baru yang kita bisa grab lagi, kita create lagi gitu. 17 tahun masih jalan loh guys. Kalau jenuh pasti ada, cuman ya go with the flow aja. Kan malu ya misalnya ketemu brand lain sebelah gini, gimana nih kita network gitu. Ya kan, gimana? Sebenarnya kan memang tinggal dari kita aja. Kita nggak mau networkingnya kan pasti dengan baik-baik kan. Jadi kita open ke semua. Jadi kita memang biasanya kan kalau community kan kalau kita bikin lebih baik kan yang open. Kita nggak yang privilege, pokoknya ini tertutup. Jadi semua orang lain yang baru nggak boleh masuk. Ya jangan. Lo community kan lo pengen sama-sama fun kan. Pengennya kan lo menyampaikan hobi kita itu ke orang-orang yang mungkin bisa bilang racunin lah ke orang yang belum tahu, ya kan. Caranya gimana ya? Nggak mungkin kita dengan kekerasan, hanya beramah-tamah dengan komunitas lain. Mungkin kan satu orang itu dia mungkin join ke beberapa komunitas yang mau yang mana, komunitas mana. Siapa tahu pada saat itu dia bilang, gue ternyata ini nih suka ini juga, tertemu deh pas ngumpul ya gitu. Baru ternyata ini suka juga, akhirnya kan saling ngeblend akhirnya saling cari tahu nih apa sih. Akhirnya oke, gue mau dong join juga komunitas yang ini gitu. Tahu gitu di Comic Con gue kan pakai fursuit ya. Gue harusnya foto sama cosplayer gitu. Bisa. Bukan sama orang ya. Bisa, ya kan? benar. Lo tahu gitu jadi temen juga sih, bener ya. Harus lintas juga ya. Bener, harus lintas community. Karena kan kita pengennya kan nge-grow up community, bukan kita ngungkung community buat kita doang gitu kan. Ngapain gitu kan. Nah, siapa tahu Raiden Shogun sama Naruto tuh foto bareng sama gitu. Iya sih. Dari apapun karakternya, bikin jadi satu, bikin tim. Oh itu udah bagus banget sih. Kita bisa ngolah itu sebagai nggak usah harus ada kabaretnya. Kalaupun ada lebih bagus. Kalau nggak just an appearance. Dan gue sendiri kan sama beberapa anak free juga malu-malu ya. Karena kita udah pakai kostum nih, main foto sama Luffy One Piece gitu di seberang. Kayak takut gitu. Kenapa malu gitu? Karena mereka sebenarnya sama-sama. Kenapa orang mau datang pakai kostum ke satu event favorit? Karena emang itu dulunya udah kita bareng-bareng. Kenapa jadi ya nggak usah enggak? malu-malu, nggak usah takut gitu kan. Kenapa enggak ya kita? Oh my god, baru nyadar sekarang gitu. Ya next time gue coba deh. Ya. Thank you udah Thank you juga nyempetin. sama-sama. Bagus aja gue aja banyak baru belajar gitu kayak kali lagi thank you waktunya. Thank you juga buat informatif. Semoga sukses terus ke depannya, makin kompak, makin bisa growing up dengan positif terus dan tetap bikin edukasi ke semuanya. Kamu di sini sini nggak apa-apa udah orang. Ini dari tadi jongkok tuh nggak. Lebih sini nggak kelihatan sih. Pas lampu mati tuh.
rekaman kita hari ini, sesi tadi webinar. Jangan lupa tahun depan tertukar Maret. Amin. Ingetin aja. Ya, yaudah. Dadah. Thank you. Bye. Terima kasih sudah hadir para furi-furi cermelang kita. Sampai jumpa lagi kepada informatif berikutnya.